Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira Ajijah, mahasiswi Universitas Nusa Putra dengan program studi akuntansi. Dalam video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Dalam akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi bagi pengguna eksternal, sehingga diperlukan standar akuntansi untuk penyusunan pelaporannya. Informasi tersebut bisa digunakan untuk penilaian suatu entitas, dan informasi tersebut digunakan oleh para pemakai seperti investor, kreditur, manajemen untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat dan efisien. Adapun untuk standar akuntansi keuangannya, mungkin untuk setiap negara berbeda-beda. Namun, yang menjadi acuan utamanya tentu saja pada IFRS atau International Financial Reporting Standard, karena IFRS menjadi induk regulasi yang berkaitan dengan prinsip akuntansi berketerima umum. Standar akuntansi digunakan untuk menjamin keseragaman laporan keuangan, penyusun, pemeriksa, dan pembaca laporan keuangan. Karena standar akuntansi keuangan menjadi dasar untuk menyusun, memeriksa, dan menganalisis laporan. Ada 3 teori akuntansi. 1 adalah susunan konsep, definisi, dan dalam menyajikan pandangan sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan menambahkan fenomena. 2. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi pedoman untuk mengembangkan teori dan menyusun teknik-teknik akuntansi. 3. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen-elemen sebagai berikut. 1. Pernyataan tujuan laporan keuangan. 2. Pernyataan dan konsep teoritis postulat akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. 3. Pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. 4. Batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Dalam laporan keuangan, agar laporan keuangan terjadi secara relevan itu jika ada 1. Standar akuntansi, 2. Auditor berkualitas, dan terakhir praktik manajemen entitas yang baik. Semoga kita sebagai mahasiswa akuntansi bisa menyusun laporan keuangan secara relevan dengan ketentuan yang telah disesuaikan. Nah, ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. 1. Understandability. Artinya dapat dipahami. Artinya harus dapat dipahami oleh orang-orang yang mengerti masalah akuntansi dan bisnis atau oleh orang-orang yang ingin mempelajari dan menganalisa informasi yang disajikan. 2. Relevan. Artinya informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, maka dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang, serta menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 3. Reliability atau keandalan. Andal dapat diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan sebagai penyajian oleh pemakainya. Dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dan tulus dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 4. Comparability atau dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari perusahaan lain yang sejenis atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Nah, itulah 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, untuk bahasan standar akuntansi keuangan, kita mulai dari perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Awal mulanya di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda tidak ada standar akuntansi yang dipakai, karena pada waktu itu Indonesia masih memakai standar akuntansi gaya Belanda. Dan ternyata Indonesia memakai standar akuntansi gaya Belanda ini hingga merdeka di tahun 1945.
sampai tahun 1955. Sampai tahun 1955, Indonesia mulai meninggalkan gaya Belanda dan mulai beralih ke standar akuntansi Amerika. Tetapi Indonesia belum mempunyai standar undang-undang secara resmi tentang standar keuangan. Tahun 1974, tonggak sejarah awal Indonesia mengikuti standar akuntansi keuangan Amerika yang dibuat oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, yang disebut dengan PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia. Tetapi Indonesia dan PAI belum memiliki undang-undang tentang standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1984, prinsip akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar akuntansi dan diterbitkan oleh Undang-Undang Prinsip Akuntansi Indonesia atau UU PAI. Pada akhir tahun 1984, standar akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC atau International Accounting Standard Committee. Tahun 1994, IAI sudah komit dengan mengikuti IASC. Tahun 2008 diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan dan Indonesia mulai mengacu pada standar IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, pada tahun 2012 Indonesia akhirnya secara penuh adopsi atau konvergensi standar akuntansi internasional IFRS atau International Financial Reporting Standard mulai diresmikan dan ditetapkan serta diberlakukan secara efektif. Nah, bagaimana sih roadmap atau perjalanan standar akuntansi keuangan di Indonesia itu, dan ada berapa tahapan? Dan ternyata melalui 3 tahapan, yaitu tahap adopsi pada tahun 2008 sampai 2010, kedua tahap persiapan akhir pada tahun 2011, yang ketiga pada tahap implementasi tahun 2012. Pertama, pada tahap adopsi dilakukan adopsi seluruh IFRS ke PSAK. Yang kedua, persiapan infrastruktur yang diperlukan. Ketiga, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua, pada tahap persiapan akhir dilakukan penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan. Kedua, penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Yang ketiga, pada tahap implementasi tahun 2012 dilakukan penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap. Yang kedua, evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Ada 4 pilar standar akuntansi di Indonesia, yakni 1. PSAK berbasis IFRS, kedua SAK etap, ketiga SAK syariah, dan keempat standar akuntansi pemerintah. Mari kita bahas satu persatu. Baik, pertama standar akuntansi keuangan berbasis IFRS atau International Financial Reporting Standard. Dalam SAK berbasis IFRS wajib ditetapkan dan diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN, dan dapat diterapkan oleh etap lainnya. SAK berbasis IFRS berbasis transaksi, bukan berbasis industri, yang bertujuan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna atau pemakai laporan keuangan. Yang kedua, SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. SAK etap diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2009 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2011. PSAK berbasis IFRS dan SAK etap disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang terdiri dari 17 orang, mewakili akuntan publik, akademisi, akuntan sektor publik, dan akuntansi manajemen. Dan hasilnya adalah PSAK dan ISAK. 3. Standar akuntansi syariah. PSAK syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah.
yang berbasis transaksi yang digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. Pada PSAK 100 sampai PSAK 106 terdiri dari kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah atau profit sharing agreement. Keempat, standar akuntansi pemerintah. Diterbitkan berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 24/2005 dan peraturan pemerintah nomor 71/2010 yang berbasis akrual. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD, 1. Instansi pemerintah pusat, 2. Instansi pemerintah daerah, dan 3. BLU digabung BUMN sebagai investasi. Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45 atau pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dan untuk kesimpulan serta penutup bisa dibaca. Sumber referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan presentasi akuntansi keuangan dan standar akuntansi dari saya. Mohon kiranya untuk koreksi jika ada kekeliruan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you.